Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di GPIB Efata Batu Kajang. Apa kabar? Saya tetap berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih yang ada di sana tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali menghayati firman Tuhan yang akan memberikan kita sukacita dan kekuatan untuk kita boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kekuatan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan yang kembali Tuhan berikan bagi kami sehingga pada saat ini kami boleh menikmati kembali anugerah dan kebaikan Tuhan itu di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus agar kami senantiasa dapat memahami dan melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kepada kita semua yang tidak hanya membaca, mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu masalah yang sering kita hadapi dewasa ini adalah masalah rumah tangga atau masalah hubungan suami dan istri. Dapat kita katakan bahwa hampir semua orang yang telah menikah pasti pernah memiliki masalah dalam kehidupan perkawinan. Walaupun tentu bobot masalahnya pasti berbeda-beda. Namun tidak jarang kita mendengar akibat masalah yang dihadapi harus berakhir dengan perceraian. Bahkan ada beberapa orang yang sampai takut untuk berumah tangga karena khawatir bahwa perkawinan mereka nanti akan gagal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada malam hari ini secara khusus, 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16, ya, keseluruhan perikop kita ini, kita akan belajar beberapa hal mengenai konsep perkawinan Kristiani. Dan kalau kita memperhatikan ayat 1, kita akan mengetahui bahwa Paulus membahas masalah perkawinan di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Karena jemaat di kota Korintus ini menuliskan surat kepada Paulus yang mengatakan bahwa merupakan hal yang baik bagi seorang laki-laki untuk tidak kawin. Nah, dalam nas ini tidak dikatakan lebih baik, tetapi merupakan hal yang baik. Dalam hal ini Paulus setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di jemaat kota Korintus ini. Namun, mengingat bahaya percabulan, maka Paulus menganjurkan supaya baik laki-laki ataupun perempuan untuk kawin atau berumah tangga. Paulus mengingatkan kepada pasangan suami istri supaya terhindar dari bahaya percabulan. Kita melihat di ayat yang pertama ini,
Dan sekarang telah hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Kemudian ayatnya yang kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat yang selanjutnya juga dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajiban istrinya kepada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Saat perkawinan terjadi, baik suami maupun istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya. Istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Suami pun tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kemudian ayatnya yang keempat mengatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya. Kemudian kalaupun muncul konflik atau persoalan, maka Rasul Paulus menasihatkan bahwa perceraian bukanlah solusinya atau jalan keluarnya. Paulus menawarkan sebuah jalan keluar atau solusi antara suami dan istri agar saling menjauh dengan persetujuan atau kesepakatan bersama untuk sementara waktu. Tujuannya supaya masing-masing ada kesempatan untuk berdoa. Sehingga hubungan mereka yang tadinya mengalami konflik atau masalah kembali lagi dipenuhi dengan damai, rukun, dan sukacita. Kalau kita memperhatikan ayatnya yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ketujuh. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Paulus mengatakan bahwa memang merupakan hal yang baik jika setiap orang seperti Paulus. Tetapi harus diingat bahwa setiap orang memiliki karunia yang unik atau khas, yaitu memiliki karunia untuk hidup melajang. Tetapi orang yang selalu dibakar hawa nafsu, lebih baik ia kawin. Paulus menegaskan bahwa hanya mereka yang benar-benar menyadari akan panggilan dan pilihan hidupnya untuk tidak kawin karena ingin membaktikan diri melayani Tuhan melalui keluarga, pekerjaan, bahkan melalui pelayanan kepada Tuhan, maka ia tidak kawin. Ini pun adalah karunia Tuhan. Tetapi jika mereka tidak dapat menguasai diri, maka baiklah ia kawin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak dijelaskan oleh Paulus adalah bahwa baik kawin maupun tidak kawin, keduanya merupakan hal yang baik. Orang yang kawin atau berumah tangga memiliki kebahagiaan tersendiri, demikian juga dengan orang yang tidak kawin. Orang yang kawin memiliki masalah tersendiri, demikian juga orang yang tidak kawin. Baik orang yang kawin maupun orang yang masih sendiri atau melajang, sama-sama memiliki suka dan dukanya masing-masing. Baik yang kawin maupun tidak kawin, kedua-duanya sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Sebagaimana perkawinan bukanlah tanda kesempurnaan, demikian juga orang yang tidak kawin bukanlah sebuah aib. Jika kita memahami hal ini, khususnya para kaum muda yang masih sendiri atau mungkin memilih untuk melajang, mungkin kita akan berpikir lebih matang untuk memutuskan apakah akan kawin atau berumah tangga atau tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pesan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini? Saya mencatat beberapa hal di sini. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup kudus, teratur, dan tertib. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1
ayat 16. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup ini tidak hanya dalam pelayanan dan persekutuan kita sebagai jemaat, melainkan juga sebagai bagian dalam kehidupan keluarga. Baik kita sebagai seorang suami ataupun sebagai istri. Mari kita menjunjung tinggi kekudusan perkawinan yang telah diberkati oleh Tuhan. Maupun kita yang pada saat ini masih melajang, bahkan memilih untuk melajang. Tetaplah menjaga kekudusan hidup kita. Tetaplah melayani Tuhan dengan setia. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena itu semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Catatan yang kedua, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda dari Tuhan. Jangan hanya kita membatasi pemahaman bahwa karunia itu adalah setiap keahlian yang kita punya atau mungkin kemampuan bakat yang kita punya. Tetapi juga ketika kita menjalani hidup yang bebas dari hawa nafsu, itu juga adalah karunia dari Tuhan. Tetapi pilihan untuk kawin atau berumah tangga itu juga suatu karunia dari Tuhan. Keduanya adalah pilihan hidup, kawin atau tidak kawin. Artinya berumah tangga atau tidak berumah tangga. Adalah karunia dan menjadi panggilan untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan saat ini, esok, dan yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat ini semakin memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga kita semua akan senantiasa menjalani dan mengisi kehidupan kita saat ini hari lepas hari dengan selalu melakukan kebaikan dan memuliakan Tuhan. Apapun segala kondisi yang kita alami, tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menghayati dan merenungkan firman Tuhan kita saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang semakin memberikan kekuatan bagi kami, yang semakin mengingatkan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami apapun tanggung jawab kami masing-masing dan keberadaan hidup yang boleh kami jalani pada saat ini dengan kami mau melakukan segala yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Apapun pilihan yang boleh kami pilih, biarlah itu semua berasal daripada karunia dan kehendak Tuhan sendiri, yang menghendaki kami untuk menyerahkan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami ini agar dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian dan berkat bagi kehidupan banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk kehidupan warga jemaat yang ada di GPIB Efata Batu Kajang. Tuhan berkati di dalam kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang ada. Meskipun pada saat ini kami masih menjalani pelaksanaan ibadah-ibadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan karena keselamatan dan perlindungan Tuhan senantiasa kami terus alami di sepanjang kehidupan kami. Dan kami berdoa serta menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kiranya pertolongan dan perlindungan Tuhan yang ajaib akan senantiasa menguatkan, bahkan juga melindungi dan memulihkan kembali kehidupan bangsa dan negara kami. Yang pada saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami bahkan dunia ini mengalami penderitaan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona. Kami percaya pertolongan Tuhan juga akan senantiasa menguatkan setiap petugas medis ataupun kesehatan yang pada saat ini mereka terus berusaha dan melakukan segala yang terbaik sehingga penyebaran virus corona bisa dihentikan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Efata Batu Kajang
di dalam kehidupan mereka, dalam tugas-tugas pekerjaan mereka yang sebagian besar mereka sebagai karyawan, perusahaan-perusahaan tambang yang ada di sana. Biarlah Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Begitu juga bagi keluarga-keluarga mereka masing-masing, dalam kehidupan dan keseharian mereka setiap waktu dan setiap saat, penyertaan Tuhan juga akan selalu menyertai dan melindungi mereka. Kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan di dalam tangan Tuhan yang akan selalu menuntun dan memimpin kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini, biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Majelis Jemaat GPIB Effatah Batu Kajang, bersama dengan hamba-Mu, Ibu Pendeta Dewi, bersama-sama juga dengan para presbiter yang ada, Tuhan berkati di dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan yang pada saat ini boleh menguatkan kita dan memberkati seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.